Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilwa Putra Deli, mahasiswi PGMI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, semester 4, kelas D. Di video ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester yang sudah saya tulis di kertas folio ini. Pada nomor 1, itu terdapat menentukan media untuk materi daur hidup hewan bagi siswa kelas 4 MI. Nah, analisis prinsip pemilihan media dalam menentukan media untuk materi daur hidup hewan, pemilihan harus selaras dengan tujuannya agar proses belajar itu lancar, terutama untuk materi metamorfosis yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu jika diamati secara alami. Nah, karakteristik siswa kelas 4 MI yang berada pada tahap operasional konkret membutuhkan visualisasi nyata agar imajinasi mereka terarah. Nah, dengan konteks waktu 2 kali 35 menit, media yang dipilih harus praktis dan efisien agar tidak habis pada persiapan teknis saja. Selain itu, media harus mampu mengakomodasi keragaman gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik siswa. Nah, perbandingan kelebihan dan kekurangan media. Yang pertama itu video animasi. Kelebihannya mampu memvisualisasikan proses abstrak menjadi konkret dan runtut sehingga meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Kekurangannya itu memerlukan perangkat pendukung seperti LCD atau proyektor. Yang kedua itu poster. Kelebihannya murah dan mudah dibuat. Namun kekurangannya itu bersifat statis sehingga sulit menggambarkan perubahan bentuk hewan tahap demi tahapnya. Yang ketiga ada spesimen asli. Memberikan pengalaman nyata atau realia yang sangat baik untuk siswa kinestetik. Namun, kekurangannya adalah sulit menunjukkan siklus hidup lengkap dalam durasi 70 menit karena proses alami hewan butuh waktu berhari-hari. Simulasi Android yang keempat sangat interaktif dan memicu rasa ingin tahu. Namun, tantangannya adalah keterbatasan perangkat dan waktu setup yang beresiko memotong durasi pelajaran. Untuk poin yang ketiga yaitu media yang paling tepat dan alasannya. Menurut saya, media yang paling tepat adalah video animasi 3 menit yang dikombinasikan dengan spesimen asli. Nah, video animasi ini berperan memberikan pemahaman konsep yang cepat, jelas, dan menarik bagi gaya belajar visual serta auditory. Sementara itu, spesimen asli melengkapinya dengan memberikan pengalaman langsung bagi siswa kinestetik. Agar mereka dapat menyentuh objek nyata, kombinasi ini sangat efisien untuk waktu 70 menit karena menurut kerucut pengalaman Edgar Dale, keterlibatan aktif dan visualisasi konkret seperti ini memberikan daya serap materi yang sangat tinggi hingga mencapai 90%. Pada nomor 2, ini terkait penggunaan tes tulis objektif. Nah, berdasarkan analisis saya, tes tulis saja tidak cukup karena hanya menyentuh aspek hafalan atau kognitif rendah. Siswa mungkin bisa menjawab soal di atas kertas, nah tetapi belum tentu terampil saat praktiknya langsung. Nah, di materi cahaya ini, kita perlu melihat bagaimana siswa berinteraksi dengan alat. Jika hanya tes tulis, kita tidak bisa melihat kreativitas dan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Selanjutnya itu penjelasan instrumen penilaian. Oleh karena itu, saya merancang instrumen penilaian autentik berupa penilaian unjuk kerja. Nah, teknik ini tuh memungkinkan guru mengamati langsung proses belajar siswa saat melakukan eksperimen. Dalam instrumen ini, saya menggunakan 2 indikator utama. Indikator pertama adalah aspek prosedur dan strategi, di mana saya menilai sejauh mana siswa mampu melakukan eksperimen secara sistematis. Indikator yang kedua itu penyusunan simpulan, untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengolah data. Nah, penilaian menggunakan skala 1-4, skor 4 diberikan jika siswa sangat mandiri dan tepat, sementara skor 1 diberikan jika siswa masih memerlukan bimbingan penuh dari guru untuk menyelesaikan praktikumnya. Baik, selanjutnya nomor 3. Hasil evaluasi saya menunjukkan bahwa modul ini tidak selaras. Nah, masalah utamanya adalah penggunaan gambar statis untuk menjelaskan sebuah proses biologis atau fisika yang dinamis. Nah, gambar tidak bisa menunjukkan bagaimana air menjadi uap secara nyata. Selain itu, penilaian hafalan sangat tidak efektif karena hanya menguji ingatan, bukan pemahaman mendalam tentang konsep sains yang sebenarnya. Usulan perbaikan menurut saya mengusulkan 3 perbaikan utama agar pembelajaran lebih bermakna. Yang pertama, pada bagian tujuan. Kita harus mendorong siswa untuk bisa menganalisis, bukan sekedar menjelaskan. Nah, yang kedua itu, medianya harus diganti dari gambar menjadi eksperimen langsung menggunakan benda nyata, seperti es batu dan air panas, agar siswa mendapat pengalaman konkret. Penjelasan penilaian. Terakhir, penilaiannya harus diubah menjadi asesmen autentik. Kita nilai bagaimana kinerja mereka saat praktikum dan apa yang mereka tulis dalam laporan hasil pengamatan mereka. Dengan cara ini, siswa tidak hanya tahu teorinya, tapi juga menguasai keterampilan proses sainsnya. Demikian presentasi jawaban ujian akhir semester yang telah saya kerjakan pada lembar folio bergaris ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.